Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Aliran Klasik dan Gerakan Baru dalam Pendidikan dan Dua Pokok Aliran Pendidikan di Indonesia. Yang pertama, aliran-aliran pendidikan klasik. Aliran pendidikan adalah pemikiran-pemikiran yang membawa perubahan terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, aliran pendidikan klasik ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada aliran Navatisme. Menurut aliran ini, hasil pendidikan ditentukan oleh anak atau peserta didik itu sendiri. Jika ada seorang anak yang rajin belajar dan dia selalu juara, otomatis hasilnya akan sangat baik, bukan? Nah, aliran ini diperkenalkan oleh filsuf Jerman yang bernama Schopenhauer. Yang kedua, ada aliran naturalisme. Menurut aliran ini, semua anak terlahir dengan pembawaan yang baik. Hanya saja saat beranjak dewasa, pengaruh lingkungan bisa merubah pembawaan anak tersebut. Misalkan ada seorang anak yang lahir dalam lingkungan yang baik, sopan, santun, namun saat beranjak dewasa, ia berada di lingkungan yang sedikit kasar mungkin, otomatis dia akan menjadi orang yang kasar juga. Dan hal tersebut tidaklah baik. Aliran ini diperkenalkan oleh filsuf Prancis J.J. Rousseau. Yang ketiga, ada aliran empirisme. Menurut aliran ini, perkembangan anak sangat bergantung kepada lingkungannya, karena lingkungan memberikan kontribusi pada pembentukan pribadi anak. Nah, jika seorang anak itu berada di lingkungan yang baik, otomatis anak tersebut akan memiliki kepribadian yang baik juga. Begitu pula sebaliknya. Dan pendapat ini dikemukakan oleh filsuf Inggris John Locke. Yang keempat adalah aliran konvergensi. Aliran ini merupakan gabungan dari 3 aliran sebelumnya. Menurut aliran ini, dalam proses perkembangan anak, faktor bawaan atau lingkungan memiliki kontribusi yang sama. Pandangan ini dikemukakan oleh ahli pendidikan Jerman William Stern. Selanjutnya, pengaruh aliran klasik terhadap dunia pendidikan Indonesia. Aliran klasik sangatlah berpengaruh pada pendidikan di Indonesia. 4 aliran klasik tersebut banyak digunakan dalam mengatur sistem pendidikan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Aliran tersebut cenderung untuk mengemukakan satu faktor dominan saja dalam mengembangkan pendidikan. Selanjutnya, gerakan-gerakan baru dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama ada pengajaran alam sekitar, pembelajaran di luar kelas atau di luar sekolah, atau yang sering disebut dengan outbound. Dengan pengajaran di alam sekitar, peserta didik akan mendapat kecakapan atau kesanggupan baru dalam menghadapi dunia nyata. Yang kedua ada pengajaran pusat perhatian. Menurut Ovid de Carli, pengajar disusun menurut pusat perhatian anak, dan dari pusat perhatian ini diambillah pembelajaran yang lain. Yang ketiga ada sekolah kerja. Dikemukakan oleh George Crescentiner. Nah, menurutnya kewajiban sekolah yang penting ialah menyiapkan peserta didik untuk suatu pekerjaan. Yang keempat, pengerjaan proyek. Dikemukakan oleh W.H. Kilpatrick. Ia menamakan pekerjaan proyek sebagai satu kesatuan tugas yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan secara teratur dikerjakan bersama temannya. Terima kasih. Pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan Indonesia. Gerakan baru di Indonesia berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Salah satu pengaruhnya seperti pengajaran alam sekitar. Misalnya, dapat dilihat bahwa Indonesia sejak tahun 1989 telah dirilis alternatif pendidikan mengenai pengajaran alam sekitar oleh Lendonoko yang mengaplikasikan pengajaran tersebut dengan menggagas sekolah alam. 2
Dua pokok aliran pendidikan Indonesia. Dua aliran pokok pendidikan di Indonesia adalah perguruan kebangsaan Taman Siswa dan ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Pertama, Perguruan Kebangsaan Taman Siswa didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1932 di Yogyakarta. Taman siswa ini meliputi semua jenjang persekolahan, dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua, INS atau Indonesian Netherlands School didirikan oleh Muhammad Syafi'i pada tanggal 31 Oktober 1926 di Padang, Pariaman, Sumatera Barat. INS adalah salah satu sekolah modern bercorak nasional yang berperan cukup besar dalam dunia pendidikan di Indonesia. Konsep pendidikan taman siswa. Menurut Suprayoko, pada tahun 2006 ada 7 konsep pendidikan dalam pandangan taman siswa, yaitu pendidikan adalah badan perjuangan, anti-intelektualisme, asas pancadharma, tujuan pendidikan, konsep teringa, sistem among, dan kerjasama. Terima kasih. Dan selanjutnya ialah asas dan tujuan taman siswa. 1. Setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri. 2. Pengajar harus memberi pengetahuan. 3. Pengajar harus berdasar pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri. 4. Pengajar harus tersebar luas untuk menjangkau seluruh rakyat. 5. Sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri. 6. Dalam mendidik anak-anak perlu keikhlasan lahir dan batin. Selanjutnya yaitu dasar dan tujuan pendidikan INS Kayu Tanam. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan. 3. Kesusilaan. 4. Kerakyatan. 5. Kebangsaan. 6. Gabungan antara pendidik dan ilmu umum dan kejuruan. 7. Percaya sendiri juga pada Tuhan. 8. Berakhlak atau bersusila setinggi mungkin. 9. Bertanggung jawab atas keselamatan nusa dan bangsa. 10. Berjiwa aktif, positif, dan aktif negatif. Selanjutnya yaitu program pendidikan dan kurikulum pendidikan INS Kayu Tanam. 1. Memantapkan dan menyebarluaskan gagasan tentang pendidikan nasional. 2. Pengembangan kelembagaan sarana prasarana pendidikan. 3. Pemberantasan buta huruf. 4. Penerbitan majalah anak-anak. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.